Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Susanti Bundo dengan NIM 1801060058. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran tentang sistem koloid. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah komputer untuk kimia dengan dosen pengasuhnya yaitu Pak Heru Kristianto. Mari kita belajar bersama. Nah, adapun standar kompetensi dalam materi kali ini yang pertama yaitu menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar atau kompetensi intinya yaitu mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator yaitu indikator yang pertama untuk mengklasifikasikan suspensi kasar, larutan sejati, dan koloid. Indikator yang kedua yaitu mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi. Indikator ketiga yaitu menjelaskan proses pembuatan koloid. Adapun tujuan yaitu yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan suspensi kasar, larutan sejati, dan koloid. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi. Tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan proses pembuatan koloid. Nah, mari kita masuk kepada materinya. Pertama-tama kita harus tahu atau kita harus pahami apa sih itu koloid. Nah, koloid adalah dua zat heterogen atau lebih yang dicampur di mana partikel-partikel zat yang ukurannya dari 1 sampai 1000 nanometer tersebar merata di dalam medium zat yang lainnya. Zat yang tersebar sebagai partikel disebut dengan fase terdispersi. Nah, sedangkan medium pendispersinya adalah zat yang menjadi medium mendispersikan partikel. Nah, koloid juga seperti larutan jika secara makroskopis yang terbentuk dari campuran homogen dan zat terlarut dan pelarut, sedangkan secara mikroskopis koloid terlihat seperti suspensi yang campuran heterogen di mana masing-masing komponen cenderung saling memisah. Adapun perbandingan dari larutan, koloid, dan suspensi. Nah, yang pertama larutan. Larutan atau dispersi molekuler merupakan partikel-partikel zat yang terdispersi lebih kecil dari 1 nanometer. Sedangkan koloid atau dispersi halus merupakan partikel-partikel zat yang terdispersi itu berukuran 1 sampai 100 milimikron. Sedangkan suspensi itu sendiri atau dispersi kasar merupakan partikel-partikel zat yang terdispersi itu berukuran lebih besar dari 100 milimikron atau 100 nanometer. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dari gambar di sini, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, apa itu koloid? Koloid merupakan suatu bentuk campuran antara dua zat atau lebih yang bersifat homogen. Namun, dalam kasus ini memiliki ukuran partikel yang terlalu cukup besar. Koloid merupakan bentuk peralihan dari campuran homogen dan heterogen, yang dimana pada campuran homogen, pelarut dan zat terlarut tercampur sempurna dan membentuk satu zat atau zat yang kita sebut sebagai dengan satu fase. Sedangkan pada campuran heterogen, pelarut dan zat terlarut tidak dapat tercampur sempurna. Dan zat terlarut tidak dapat tercampur sempurna, akibatnya antara pelarut dan zat terlarut kita tidak dapat membedakannya. Nah, di antara mereka berdualah ada koloid. Seperti yang kita bahas sebelumnya, koloid sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu terdiri dari dua komponen zat pelarut atau pendispersi dan zat terlarut atau terdispersi, yang secara kasat mata akan tampak tercampur sempurna seperti campuran homogen. Pembuatan koloid juga cara pertama yaitu dengan cara distorsi. Yang pertama yaitu cara mekanis, yaitu membuat koloid dengan menggunakan alat-alat untuk menghaluskan. Dengan cara
Yang kedua itu dengan cara peptisasi, yaitu pemecahan molekul besar menjadi molekul koloid dengan penambahan bahan zat ketiga. Contohnya, endapan AgCl ditambah dengan larutan NH3. Yang berikut booster breeding, yaitu proses pembuatan logam dengan cara menyentuhkan logam yang dialiri listrik ke air. Cara kedua yaitu kondensasi. Yang termasuk kondensasi yaitu yang pertama reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dan reaksi substitusi. Nah, adapun sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah pada dispersi koloid, partikel-partikel koloid yang cukup besar sehingga dapat memantulkan serta dapat menghamburkan sinar ke sekelilingnya. Sejumlah cairan berada di dalam gelas. Seberkas sinar dari sumber cahaya digunakan pada tabung dari sisi kiri. Dari pengamatan, kondisi cairan masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Namun ketika sebuah layar atau kaca diletakkan sebelah kanan terlihat sebuah lingkaran cahaya, artinya sinar dari sumber cahaya berhasil membias cairan di dalam tabung tanpa disadari. Selanjutnya, ganti cairan yang lain dengan cara lain. Ketika sumber cahaya dinyalakan, kali ini sumber cahaya pada tabung. Fenomena inilah yang dipelajari oleh John Tyndall, seorang ahli fisika Inggris pada abad ke-19. Nah, untuk menghormatinya dikenal dengan efek Tyndall. Cairan pada gelas kimia yang pertama disebut larutan sejati, sedangkan cairan pada gelas kimia kedua disebut sebagai sistem koloid. Nah, yang berikut mengenai dengan gerak Brown. Mari kita lihat bersama. Gerak Brown adalah gerak atau gerak acar, gerakan tidak beraturan atau zigzag koloid karena ada benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersinya. Nah, yang ketiga yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah bila arus listrik dengan tegangan rendah dialirkan ke dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid tersebut akan bergerak menuju ke elektrode positif atau juga elektrode negatifnya. Yang keempat yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah proses menyambung elektroforesis yang bermuatan listrik karena permukaan partikel-partikel koloid tersebut dapat menarik partikel-partikel bermuatan listrik yang berada di sekitarnya. Yang berikut yaitu koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga akan membentuk partikel yang lebih besar. Adapun dispersi molekuler, sifat campuran koloid merupakan sifatnya heterogen. Koloid tidak dapat disaring, dimensi partikel kurang dari 1 nanometer, dan sistem koloid stabil diakibatkan oleh gaya tarik-menarik yang menyebabkan partikel koloid berkumpul akan membentuk agregat dan mengendap. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari koloid. Yang berikut yaitu pembuatan koloid. Nah, pembuatan koloid dengan cara kondensasi, yaitu pembuatan dengan cara ini adalah partikel-partikel kecil atau partikel larutan bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid dengan cara reaksi redoks, hidrolisis,
dekomposisi rangkap, dan penggantian pelarut. Yang kedua yaitu pembuatan koloid dengan cara dispersi, yaitu pembuatan dengan cara ini adalah partikel-partikel besar atau partikel suspensi kemudian dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau partikel koloid dengan cara mekanik, cara peptisasi, dan cara Bussard-Brading. Nah, di sini pun saya akan jelaskan mengenai dengan jenis-jenis dari koloid. Yang pertama yaitu Sol. Sistem koloid Sol terbentuk dari fase terdispersi yang bentuknya berupa padatan, sedangkan fase pendispersinya berbentuk berupa cairan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti sol emas, tinta, dan cat. Yang kedua yaitu Sol padat. Sistem koloid Sol padat terbentuk dari fase terdispersi yang bentuknya berupa padatan, sedangkan fase pendispersinya terbentuk atau berbentuk padatan. Contohnya yaitu seperti gelas berwarna dan intan hitam. Kemudian yang ketiga yaitu emulsi. Sistem koloid emulsi terbentuk dari fase terdispersi yang bentuknya berupa cairan dan fase pendispersinya berbentuk cairan. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Yang keempat yaitu emulsi padat. Nah, sistem koloid emulsi padat terbentuk dari fase terdispersi yang bentuknya berupa cairan dan fase pendispersinya berbentuk padatan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu jelly, mutiara, dan keju. Yang kelima yaitu buih, yaitu sistem koloid buih berbentuk dari fase terdispersi yang bentuknya gas dan fase pendispersinya berbentuk cairan. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Yang berikut yaitu buih padat. Sistem koloid buih padat terbentuk dari fase terdispersi yang bentuknya gas dan fase pendispersinya berbentuk padatan. Contohnya karet busa dan batu apung. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran tentang sistem koloid ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kaum milenial kimia. Terima kasih dan sampai jumpa.